Salam jumpa dengan saya dan salam hangat saya sampaikan kepada sahabat-sahabat dimanapun berada. Semoga Anda dalam keadaan baik dan kebahagiaan meliputi hidup Anda pada hari ini. Teman-teman yang budiman, pada kesempatan perjumpaan kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk berdiskusi tentang fenomena kemanusiaan dan isu bencana alam yang terjadi pada hari ini dan minggu yang lalu. Sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan, tentu kita prihatin pada menguatnya kembali pandangan-pandangan konservatif dalam hidup keagamaan kita yang diterjemahkan dalam aksi terorisme berupa bom bunuh diri yang terjadi di Makassar dan penyerangan Mabes Polri di Jakarta. Dan mulai dari hari kemarin dan hari ini kita juga prihatin dan berduka dengan banyaknya korban yang dialami oleh sesama anak bangsa ketika badai besar terjadi di Flores dan secara umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita semua menunjukkan empati dan menunjukkan perhatian kita yang sangat mendalam pada dua peristiwa kemanusiaan yang sama-sama kita rasakan sebagai penuh dengan penderitaan dalam kemanusiaan kita pada akhir-akhir ini. Teman-teman yang berbahagia, saya ingin mengajak kita semua menempatkan peristiwa terorisme, kejahatan atas kemanusiaan pada minggu lalu dan apa yang terjadi pada hari-hari ini ketika kita melihat bencana alam terjadi menimpa saudara-saudara kita di Flores dan NTT pada umumnya, dan melihat itu dalam jembatan yang saya ingin pakai, yaitu jembatan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme, yang dalam definisi tentang terorisme kita mendapat insight tentang perspektif kosmik yang ditawarkan oleh undang-undang ini, yang bisa kita pakai untuk menelaah dan memahami fenomena kemanusiaan dan bencana alam yang terjadi pada minggu-minggu ini. Apa definisi yang dikatakan oleh undang-undang ini? Dikatakan pada pasal 6 bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan atas sasaran sipil dan lingkungan hidup yang menimbulkan ketakutan dalam rangka mencapai tujuan politik. Teman-teman yang berbahagia, ketika dikatakan bahwa terorisme adalah kekerasan atas kemanusiaan dan kekerasan terhadap lingkungan hidup, maka di situ yang saya katakan perspektif kosmik yang dimaksud. Bahwa apa yang dialami oleh manusia ketika melihat kehadiran sesamanya berbahaya dan karena mengancam, maka reaksinya adalah dengan mengancam balik atau menunjukkan kecurigaan, bahkan diterjemahkan dalam aksi-aksi radikal teroris hingga penghilangan nyawa sesama. Itu juga sesungguhnya menarik ketika kita tempatkan, ketika kita bicara tentang isu bencana alam. Baik itu bencana seperti badai maupun banjir bandang, atau juga bencana seperti gempa bumi. Memang tidak ada
teori dan analisa yang manusia sudah perlihatkan mampu memprediksi adanya bencana alam secara tepat. Dan bencana alam selalu mengejutkan kemanusiaan. Tetapi teman-teman, harap dicatat bahwa di balik isu bencana sosial sebagai dampak dari bencana alam, semua kita juga perlu bertanya dan berefleksi, apakah ada kekerasan terhadap lingkungan hidup sehingga bencana alam berupa banjir bandang itu terjadi dan menimpa dan menimbulkan korban jiwa yang sangat luar biasa banyak. Dan itu belum korban materi yang juga tak ternilai harganya. Teman-teman yang berbahagia, kita semua berduka bersama dengan warga kita di Flores dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Kita semua bersusah hati dengan apa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, dan semua kita hendaknya bergandeng tangan untuk saling menyatakan empati, perhatian, dan mengumpulkan bantuan untuk kita bisa sama-sama menyelesaikan, mengurangi dampak destruktif berupa bencana sosial yang dialami setelah bencana alam menimpa saudara-saudara kita di sana. Tetapi teman-teman, kita juga perlu berpikir kritis bahwa di balik sebuah peristiwa bencana alam itu juga mempertanyakan kepada kita, apakah ada kekerasan manusia terhadap alam sehingga alam kemudian menunjukkan dayanya yang destruktif dalam rangka menata kembali keseimbangan dengan entitas-entitas alam yang lain. Ini menjadi pertanyaan yang terus terbuka kepada kita. Jangan-jangan bahwa di balik bencana sosial setelah bencana alam memang ada kekerasan, ada terorisme yang dilakukan terhadap ekologi atau lingkungan hidup pada umumnya. Sehingga ketika bencana alam terjadi yang tidak pernah bisa diprediksi itu semakin masif ketika ekologi juga rusak. Ketika gundulnya gunung-gunung itu memang terbukti, ketika sungai-sungai tidak dibersihkan dan tidak dirawat dengan baik, sehingga sampah menumpuk di mana-mana, dan bencana badai itu hanya menjadi sarana, instrumen untuk memperparah daya destruktif dari bencana itu. Karena itu teman-teman, mari kita berefleksi pada dua peristiwa, bahwa terorisme itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga kejahatan terhadap lingkungan hidup. Mari kita mengantisipasinya dengan perspektif kosmik, yaitu membangun solidaritas global dengan bergandeng tangan, menyelesaikan, mengantisipasi problem kemanusiaan dan lingkungan hidup demi perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Demikian catatan saya, refleksi saya atas bencana kemanusiaan, bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang kita lihat bersama-sama. Nantikan saya dalam channel Hermeneutik sebagai Seni Memahami, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa kembali.